risen. Alive, alive, alive. Come to the Lord, and not just our body. In this time, praise our Lord with all our heart. But before we praise our God, let's pray first. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for everything. Now we want to worship you. Please give us your Holy Spirit and fill us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ jugalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. In English, Philippians 3 verse 20. For our citizenship is in heaven, from which we also await for the Lord Jesus Christ as Savior. When we walk with God in the light of His word, what a glory He shines on our way. When we do His good ways, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Friends, let's pray. Lord Jesus, now we are going to learn about your words. Please help us so that we can prepare our heart and help us to stay focused. Thank you, God. We surrender all into your hands. Amen. Hello everybody, good morning everyone. Did you know this song? Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan cerita firman Tuhan ini bisa kita lihat dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan hari ini kita akan mendengarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh tetapi juga memiliki roh. 6 minggu telah berlalu sejak Yesus bangkit dari kematian. Selama itu pula Dia menghabiskan banyak waktu dengan para pengikutnya, menunjukkan kepada mereka bahwa Ia sudah bangkit dan mengajarkan kepada mereka cara hidup melayani Dia. Dan selama itu para murid telah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri, menyentuhnya, bahkan berbicara dengannya.
sehingga tak ada lagi keraguan bahwa Mesias telah mengalahkan kematian dan bangkit. Yesus pun mengatakan kepada mereka saat mereka berdiri di Bukit Zaitun, "Karyaku bersama kalian sudah selesai. Telah tertulis di kitab suci bahwa Kristus harus menderita serta bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dan hal itu telah digenapi." Suatu hari Yesus mengajak semua murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus mengatakan kepada mereka, "Sudah waktunya aku kembali ke tempat Bapakku di surga. Dan kalian akan melanjutkan pekerjaanku. Namun aku akan selalu bersama kalian." Saat mendengarkan itu, para murid itu mereka tak percaya bahwa Yesus meninggalkan mereka selamanya, dan para murid itu pun mereka diam membisu. Lalu Yesus mengatakan sambil memandangi para murid-muridnya, "Sahabat-sahabatku, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadamu. Kalian akan menyembuhkan orang sakit dan berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang tahu bahwa kalian murid-muridku. Roh Kudus akan memenuhimu dengan keberanian, supaya kamu bisa menyebarkan firman Tuhan, supaya kamu bisa menyebarkan kabar baik ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan ke seluruh dunia. Mereka yang tidak percaya kepadaku akan dibaptis dan akan selamat." Cahaya matahari memecah cakrawala. Angin berhembus kencang di bukit itu. Para murid menyaksikan Yesus naik ke surga dalam awan-awan. Para murid terus memandang ke langit. Para murid terus memandang ke langit sampai ia tidak terlihat lagi. Mereka semakin maju bersama-sama dan mengulurkan tangan. Lalu Petrus pun mengatakan, "Guru!" Namun segumpal awan tergulung di langit dan menyembunyikan Yesus dari pandangan mereka. Orang-orang Galilea, mengapa kalian menatap ke surga? Para murid, mereka memalingkan wajah dari awan. Mereka melihat dua pria berdiri di bawah pohon zaitun. Dan keduanya memakai jubah putih bersinar. Dan salah satunya mereka mengatakan, "Jangan bersedih. Mengapa kalian terus menatap ke langit? Yesus yang telah pergi ke surga akan kembali. Ia akan kembali." Para murid tahu bahwa yang dikatakan dua malaikat itu benar adanya. Bahwa Yesus akan kembali suatu hari nanti. Sudah waktunya tiba, seperti yang ia janjikan, dia akan kembali untuk membawa semua orang yang percaya kepadanya masuk ke surga. Melihat Yesus yang terangkat ke surga, murid-muridnya pun takjub lalu menyembah dia. Sambil memuji Allah dan putranya, para murid mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang senang sekali. Mereka selalu ke rumah Tuhan dan terus mengucap terima kasih kepadanya. Dia sudah naik ke surga. Guru mereka sudah dimuliakan dan mereka sekarang mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu memberitakan kabar tentang Yesus kemana-mana. Anak-anak, Yesus terangkat ke surga itu
besar artinya bagi murid-muridnya. Selama Yesus masih di dalam dunia ini, mereka selalu mengharap-harapkan hal-hal yang duniawi. Yang dipikirkan hanyalah yang jasmani dan materi. Mereka memimpikan suatu kerajaan di dunia ini. Kerajaan ini seperti apa? Yaitu kerajaan yang sama dengan sebuah kerajaan layaknya yang ada di dunia ini. Ingat, kerajaan Allah bukan berbentuk wilayah dan kuasa politik, tetapi manusia yang kehidupannya diperintah Tuhan secara utuh. Setelah Yesus naik ke surga, mereka pun mengerti bahwa hubungan selanjutnya dengan Yesus bersifat rohani saja. Sering sekali yang ada dalam pemikiran kita hanyalah yang jasmani. Padahal manusia bukan saja jasmani tetapi rohani. Itulah sebabnya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Come to our Lord, not only your body, but all your heart. Datanglah kepada Tuhan, bukan hanya tubuhmu, tetapi dengan segenap jiwa dan segenap rohmu. Until here, our devotion in this morning. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah rela mati, bangkit, dan hidup. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau hidup selama-lamanya. Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, kiranya kami terus percaya kepada Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan yang sudah rela mati, menebus dosa kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Trust